dengar saya maksudnya ya dikabarin maksudnya saya itu nyetak buku ini, kemudian nek menurut si Bambang Tri sendiri itu ya yakin. Isinya apa Pak? Ya kurang diceritakan Bambang Tri. Nggak membaca. Keyakinan Bapak tentang apa itu? Ya, keyakinan saya ya biasanya Bambang Tri itu melakukan sesuatu nek boten bener, boten wani. Jadi menurut Bapak Jokowi undercover itu memang diyakini benar itu Pak? Maksudnya saya yakinnya pada Bambang Tri. Masalah Pak Jokowi saya nggak tahu. Siapapun yang menekan saya dalam posisi ini akan saya hadapi seorang diri, siapapun, karena saya menganggap kegiatan saya adalah kegiatan bela negara, membela kewibawaan lembaga kepresidenan. Namun demikian yang pasti di era seperti saat ini itu semua bisa dilacak sebenarnya ya. Apakah Bambang Tri Mulyono ini bohong atau tidak? Siapa sebenarnya yang berbohong? Itu mudah sekali dibuktikan di era teknologi seperti saat ini. Contohnya seperti Ratna Sarumpait ya, ketika berbohong sangat mudah, langsung aja dicek CCTV-nya ya di bandara dan lain sebagainya. Terbukti ternyata tidak ada dan terbukti bahwa Ratna Sarumpait lah yang berbohong begitu. Demikian juga dengan kasus ini, sebenarnya sangat mudah ya untuk dibuktikan ketika Bambang Tri Mulyono mengatakan atau mempertanyakan identitas atau jati diri Presiden Jokowi yang dikatanya dipalsukan. Nah ini kan mudah sekali ya, ada tes DNA atau apa segala macam gitu, sangat mudah untuk membuktikannya. Bahkan dalam video salah satunya Bambang Tri Mulyono ini mengatakan bahwa saudara Presiden Jokowi ini ada yang berjari 4 begitu ya, maaf. Sehingga ini mudah sekali dibuktikan, cukup orang yang bersangkutan itu menunjukkan bahwa jarinya 5 begitu kan, akhirnya terbukti bahwa Bambang Tri Mulyono lah ini yang berbohong begitu ya. Baru setelah itu boleh dipenjara, harus dipenjara kalau memang berbohong. Mengapa polisi harus mempidanakan penulis Jokowi undercover? Langkah kepolisian mempidanakan penulis buku Jokowi undercover dianggap terlalu tergesa-gesa. Tetapi polisi bersikukuh keputusan itu tepat karena isinya dinilai berisi kebohongan menyangkut kepala negara. Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi undercover, telah ditangkap dan ditahan oleh polisi pekan lalu atas dugaan memfitnah serta menebar kebencian melalui isi bukunya. Dia dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada pasal 207 KUHP karena sengaja melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Polisi mulai menyelidiki kasus ini setelah seseorang bernama Michael Bimo melaporkan Bambang Tri Mulyono karena bukunya menulis dirinya sebagai saudara kandung Presiden Jokowi dan menganggap Jokowi bukan anak kandung Sujiatmi, ibu Presiden Jokowi. Direktur Institute for Criminal Justice Reform, Supriyadi Erdiono, mengatakan hukum pidana adalah upaya terakhir apabila upaya-upaya lainnya telah gagal. Dia menganggap kasus ini bisa ditangani Kejaksaan Agung dengan melarang peredaran buku tersebut. Jaksa Agung punya hak untuk melakukan pengambilan buku-buku yang dianggap bertentangan dengan hukum Indonesia. Saya pikir upaya itu dulu yang dilakukan, kata Supriyadi kepada wartawan BBC Indonesia Haidar Afan. Menurutnya, jika akhirnya polisi mempidanakan penulis buku tersebut, dirinya meminta polisi lebih hati-hati dan cermat dalam menerapkan Undang-Undang Diskriminasi dan Undang-Undang ITE, karena ini bersinggungan dengan isu kebebasan berekspresi. Memang kebebasan ekspresi menjadi pertaruhan dalam kasus-kasus seperti ini, tetapi memang harus dipastikan lebih dahulu apakah memang substansi isi buku itu berisi ujaran kebencian. Ungkapnya, luar biasa bohong. Di tempat terpisah, juru bicara Mabes Polri Brigjen Rikwanto kembali menegaskan bahwa isi buku karya Bambang Tri Mulyono tendensius dan luar biasa bohongnya sehingga meresahkan masyarakat. Dalam video di laman Facebooknya pada 24 Desember lalu, Bambang Tri Mulyono mengatakan dirinya menulis buku itu untuk membela negara. Saya tidak ada lembaga presidenan dilecehkan oleh seorang yang bernama Jokowi, kata Bambang.
Maman dalam video itu juga menduga Jokowi memalsukan riwayat hidupnya di dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum saat mencalonkan sebagai presiden. Tuduhan seperti ini telah dibantah berulang kali oleh keluarga Presiden Joko Widodo kepada media. Ibunda Jokowi, Sujiatmi Noto Miharjo, kembali menegaskan hal itu di kediamannya di Solo, Jawa Tengah saat perayaan Tahun Baru 2017. Saya mendoakan orang yang memfitnah mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dituduhkan tidak ada buktinya dan keluarga saya tidak ada yang terlibat, kata Sujiatmi. Lebih lanjut, juru bicara Mabes Polri Brigjen Dikwanto mengatakan penulis buku Jokowi Undercover mengambil bahan untuk membuat buku ini dari media sosial atau dari obrolan dunia maya. Mencari di Google. Menurutnya, Bambang lantas menganalisa serta menghubung-hubungkan sendiri temuannya itu. Kemudian disimpulkan sendiri sehingga menjadi narasi seolah-olah itu sebuah kebenaran yang dituangkan dalam buku. Ungkapnya, soal foto, dia bilang menggunakan analisa fotometrik. Ditanya dari mana kalian itu, dia jawab dicari di Google. Di sana ada petunjuknya, kemudian dia membandingkan foto satu dengan yang lain, lalu disimpulkan sendiri. Jelasnya kepada wartawan BBC Indonesia, Mahulika Sitepu, dan wartawan lainnya. Dikwanto menjelaskan penulisan sama sekali tidak melakukan studi komprehensif serta tidak melakukan pengecekan ulang atau survei di lapangan. Buku ini sama saja dengan mencemarkan orang, kata Dikwanto. Ditanya mengapa kepolisian tidak menyerahkan penilaian buku ini kepada masyarakat, Dikwanto mengatakan tidak sederhana itu. Ini menyangkut kepala negara dan menyangkut orang banyak, harus ada ketegasan. 300 buku Jokowi undercover tersebar. Tempo.co Jakarta. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengklaim ada ratusan unit buku Jokowi undercover yang tersebar ke publik. Estimasi sejauh ini ada 300-an buku Jokowi undercover yang telah tersebar. Proses perhitungan masih berjalan, ujar Boy saat dicegat di kantor staf kepresidenan Jumat 6 Januari. Jokowi undercover adalah buku karya Bambang Trimulyono yang disebut telah memaparkan keterangan palsu tentang Presiden Joko Widodo. Salah satu isinya tentang klaim bahwa Presiden Joko Widodo memalsukan identitasnya ketika mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon presiden. Bambang Tri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri pada 30 Desember 2016 lalu. Bambang Tri ditangkap di rumahnya di Blora. Boy melanjutkan bahwa ratusan buku yang beredar tersebut diberlakukan kepolisian sebagai barang bukti. Oleh karenanya, Boy berharap kepada publik yang telah menerima buku tersebut untuk menyerahkannya ke polisi. Buku bisa diserahkan lewat kantor-kantor kepolisian terdekat, baik itu Polsek maupun Polres apabila pemilik buku beredar di luar negeri. Mengingat buku juga dijual via pemesanan di media sosial, bisa dikirimkan ke Mabes Polri via pos. Dengan hormat, mohon buku itu diserahkan ke polisi. Permintaan ini akan kami sosialisasikan, ujar Boy.